Well, hello people. Guten Morgen, guten Tag, und guten Nacht. Genki desu ka? So, genki desu. Perkenalkan, nama saya Reza Andika Nurdiansyah dari Pendidikan Ekonomi 2017. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi pendidikan. So, simak baik-baik dan jika ada yang punya pendapat lain, komen di bawah. Berbicara tentang pendidikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Nah, pendidikan kali ini berkaitan dengan Human Capital Investment. Apa itu Human Capital Investment? Human Capital Investment ini merupakan pengaruh pendidikan formal terhadap perkembangan ekonomi. Jadi, semakin tinggi pendidikan formal yang ditempuh oleh seseorang, maka akan meningkatkan produktivitas orang tersebut. Tentunya pendidikan tersebut sangat penting bagi manusia, terutama untuk menunjang masa depan. Di zaman sekarang, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang makin pesat dan semakin canggih, apabila kita tidak mempelajari hal tersebut, tentu kita akan tertinggal dan akan sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu tadi bila ditinjau dari segi individunya. Nah, lalu bagaimana implikasinya dengan keseluruhan bangsa, masyarakat, bahkan negara? Alasan adanya pendidikan sebagai investasi ini, pertama, sebagai alat perkembangan ekonomi. Semakin tinggi seseorang menempuh pendidikan formal, tentunya pengetahuan, skill, dan kemampuan akan meningkat seiring tingginya pendidikan tersebut. Dengan keahlian yang mumpuni, tentunya pekerjaan yang akan didapatkan oleh orang tersebut akan semakin layak. Tentunya penghasilan yang didapat juga akan meningkat, berbeda dengan yang tidak menempuh pendidikan formal. Lalu selanjutnya yaitu indikator-indikator tingkat keberhasilan pendidikan. Ada 5 indikator. Yang pertama yaitu dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tidak 100% indikator tersebut relevan. Mengapa? Bagi beberapa golongan orang, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu akan terasa berat. Meskipun orang tersebut memiliki niat dan tujuan untuk melanjutkan pendidikan, tapi ada saja faktor-faktor yang menghambat sehingga orang tersebut tidak bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya, seperti adanya keterbatasan biaya, lalu tanggungan orang tua atau keluarga, lalu karena merupakan anak sulung yang mana harus segera mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga serta adik-adiknya, sehingga dia harus menjadi tulang punggung keluarga lebih dini. Lalu indikator yang kedua yaitu dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Indikator tersebut masih bisa dibilang relevan. Mengapa? Seperti yang kita ketahui bahwasanya semakin tinggi pendidikan dan tingkat keberhasilan dalam menempuh pendidikan yang tinggi, maka sumber daya manusia yang dihasilkan juga akan semakin baik dan berkualitas. Dalam hal ini, ketika seorang lulusan memasuki pasar tenaga kerja, sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih mudah terpilih ketika seleksi di suatu perusahaan. Nah, ini artinya apa? Semakin tinggi dan semakin berhasilnya pendidikan yang dialami oleh seseorang, maka sumber daya manusia yang dihasilkan juga akan semakin berkualitas. Ini berimplikasi pada semakin mudahnya lulusan tersebut mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Indikator yang ketiga yaitu besarnya gaji yang diterima. Indikator tersebut bisa dibilang masih relevan dengan kondisi yang sekarang. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, tentunya gaji yang akan didapatkan juga sebanding. Berdasarkan data BPS, rata-rata penghasilan tiap jenjang itu berbeda-beda. Mulai dari sarjana di kisaran 4,5 juta, diploma 3,68 juta, SMK dan SMA 2,7 juta, SMP 2 juta, dan SD 1,7 juta. Selain itu, keberhasilan dari pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin baik sumber daya manusia yang tercipta, maka pekerjaan yang diterima akan semakin layak dan gajinya pun sesuai dengan skill yang dimiliki. Lalu indikator yang keempat,
Sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, tentu perilaku sosial dan budayanya akan semakin membaik, mulai dari tutur katanya, serta dalam mentaati peraturan dan norma-norma yang berlaku di daerahnya. Namun hal tersebut perlahan mulai kurang relevan, seperti yang kita lihat bahwasanya akhir-akhir ini sering kali kita temukan terdapat orang-orang yang menebar isu-isu kebencian, ujaran kebencian, serta berita-berita hoax, dan beberapa di antaranya dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari lulusan pendidikan yang bisa dibilang cukup tinggi. Lalu dari segi politiknya, untuk segi yang ini bisa kita anggap masih relevan, mengingat kesadaran berpolitik akan semakin tinggi bila jenjang yang ditempuh oleh seseorang tersebut semakin tinggi. Misalnya ketika pemilu, orang dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi tentunya akan menghargai satu suara yang dimilikinya, karena satu suara yang dimilikinya tentunya akan menentukan masa depan dari hasil pemilu tersebut, dan tentunya dia akan lebih kebal dari yang namanya operasi-operasi fajar. Lalu indikator yang kelima yaitu skill yang dimiliki sesuai dengan jenjang pendidikan. Tentunya jenjang pendidikan yang semakin tinggi akan berdampak pada skill dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Namun kembali lagi, seberapa berhasilkah pendidikan yang dijalani oleh orang tersebut? Semakin baik tingkat keberhasilannya dan semakin tinggi jenjang pendidikannya, tentunya skill yang didapatkan juga akan semakin baik. Jadi itulah kelima pembahasan indikator apakah relevan atau tidak. Bisa dibilang sebagian besar atau secara keseluruhan masih relevan, kecuali beberapa poin-poin tertentu yang memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi tidak relevan. Baik, itulah paparan dari saya. Apabila ada yang mempunyai pendapat lain, silahkan komen di bawah. So, sekian. Goodbye. Sayonara und auf Wiedersehen.